Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat musnahkan barang bukti ganja. Satu keluarga menjadi pelaku pencurian sepeda motor di Padang. Pencuri di Padang Pariaman tak berkutik saat digerebek polisi. (11,3 kg ganja kering dari 12 kg barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam kotak besi hingga ludes. Sisanya sekitar 7 ons disisihkan untuk kebutuhan penuntutan serta melengkapi semua dokumen. Ganja yang dimusnahkan tersebut didapat dari penangkapan di bulan November 2023 lalu dengan jumlah 12 kg. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dan sebagai bentuk perang terhadap narkoba. Menurut keterangan Wakapolres Pasaman Barat, Kompol Khairul Amri Nasution, ganja dikirim tersangka Muhammad Tauhid melalui salah satu jasa ekspedisi yang berada di Pasaman Barat. Ganja terdeteksi saat melewati X-ray bandara. Pihak bandara melaporkan ke Polres Padang Pariaman. Setelah ditelusuri, diketahui barang haram itu dikirim dari Pasaman Barat. Petugas Polres Padang Pariaman berkoordinasi dengan Polres Pasaman Barat dan menahan barang bukti saat menyergap rumah tersangka di Ujung Gading, Pasaman Barat. Rencananya, ganja itu akan dikirimkan ke Kota Malang melalui salah satu jasa pengiriman. Namun naas, barang bukti dan tersangka lebih dulu diciduk petugas. Pemusnahan jenis ganja 11 kilo, 11.000 gram atau 11 kilo. Yang mana barang ini adalah limpahan dari Polres Padang Pariaman. Untuk barang ini asal usulnya dari Madinah, cuman dikirimnya melalui Jalan Ujung Gading. Dan ini juga barang yang dioper oleh kurir. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Berbekal rekaman kamera pengintai ini, polisi menangkap pencuri sepeda motor di sejumlah tempat kos di kawasan kampus Universitas Andalas di Limau Manis, Padang. Satuan Reserse Kriminal Polsek Pauh bersama Resmob Polda Sumbar menangkap 3 dari 5 pelaku. Mirisnya, ketiga pelaku merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan adiknya. Menurut polisi, mereka mempunyai peran yang berbeda-beda. Ada yang memantau lokasi, tukang petik, dan tukang jual ke penadah. Mereka biasanya beraksi menjelang subuh atau sekitar pukul 4 dini hari menggunakan kain sarung ala ninja. Hal tersebut antisipasi agar wajah mereka tidak terlihat jika rumah kos tersebut dipasang kamera pengintai. Dari data yang tercatat di Polsek Pauh, terdapat 43 laporan kasus curanmor. Hingga kini, polisi masih memburu 2 tersangka lainnya. Sebab dari keterangan sementara, mereka bekerja secara tim dengan total 5 orang. Terhadap kasus tindak pidana curanmor yang terjadi di 43 TKP. Kejadian ini tersangkanya tidak bisa amankan sebanyak 3 dari 5 tersangka. Jadi masih ada 2 tersangka lagi yang masih daftar pencarian kita masih di PO. Ketiga pelaku ditangkap di 3 lokasi, yakni Sawah Liek, Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kapalokoto, Kecamatan Pauh, dan Juanda di Kecamatan Padang Barat. Kendaraan yang berhasil mereka gondol langsung dikirimkan ke daerah Sijunjung dan pesisir selatan dengan harga jual rata-rata Rp3 juta per unit. Robiham melaporkan dari Padang.
Tembakan ke udara mengawali penangkapan pencuri di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin malam. Letusan pistol polisi itu ternyata menciutkan nyali pelaku. Pardi tak melawan dan menyerah. Pencuri ini ditangkap di sebuah rumah kosong, tempatnya bersembunyi. Tersangka yang sering berpindah-pindah ini terkenal licin dan sulit ditangkap. Namun kali ini, ia tak bisa lagi berkutik karena polisi mengepung tempat persembunyiannya. Sebelumnya, tersangka dilaporkan warga karena sering mencuri. Terakhir, sebuah sepeda motor warga dibawa kabur. Modusnya berpura-pura meminjam untuk satu keperluan. Karena tak kunjung dikembalikan, korban melaporkannya kepada polisi. Tersangka juga pernah dipenjara karena mencuri seekor ternak. Menurut pengakuannya, pencurian yang dilakukannya untuk memenuhi hasratnya mengonsumsi narkoba. Informasinya berdasarkan pengejaran kami, pelaku terkenal lihai berpindah-pindah sehingga sulit untuk dicari. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku kita amankan di sebuah rumah kosong saat bersembunyi. Kini tersangka ditahan di Polsek Sungai Geringging untuk diperiksa intensif. Polisi ingin mengetahui semua pencurian yang dilakukannya. Ia diancam hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Setelah 8 hari dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, Muhammad Arbi, mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Riau, diperbolehkan pulang ke rumahnya di Pekanbaru pada Selasa siang. Pemuda 22 tahun itu merupakan korban erupsi Marapi terakhir yang dirawat di RSAM. Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi memastikan tidak ada pungutan biaya dalam perawatan, proses identifikasi, pengurusan, hingga pemulangan korban dan jenazah erupsi Gunung Marapi. Semua biaya gratis dan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2 dari 3 korban Marapi yang dirawat di RSAM, 2 orang diantaranya Muhammad Ridho Kurniawan dan Aditya Sukirno Putra, yang sama-sama berasal dari Riau, telah pulih dan kembali ke rumah. Sedangkan Muhammad Arbi menjalani perawatan di RSAM sejak Senin malam 4 Desember lalu. Kepala Ruangan Rawat Inap Bedah RSAM Bukit Tinggi, Wetiarti menyampaikan, Arbi dirawat karena mengalami nyeri pada bagian perut, patah tulang pada lengan kanan, serta luka bakar 10% di bagian punggung. Saat ini, Arbi tinggal menjalani masa pemulihan akhir. Boleh pulang dari dokter bedahnya, dokter bedah tulangnya, dari dokter Pak Biannya udah boleh pulang, dari Pak Fajrinya juga udah boleh pulang. Ini nyeri bagian perut, kemudian patah pada tangan kanannya. Dada ini udah jauh perbaikan ini dari awalnya. Memang kondisinya kurang bagus ya, tapi sekarang sudah istilahnya udah 75% nih. Tinggal penyembuhan akhir aja lagi. Luka bakarnya 10% ya dari sini. Arbi sebelumnya mendaki Gunung Marapi bersama 7 temannya yang sama-sama berasal dari Riau. Mereka memulai pendakian pada Sabtu siang. Saat erupsi Marapi, mereka tengah berada di Cadas, di bawah Tugu Abel. Arbi dan 2 temannya selamat. Namun naas, 4 teman lainnya meninggal dunia. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.